Sobat Kids, Happy Sunday. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini Kak Yulia dan Kak Talia akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya siap memuji Tuhan? Siap dong. Oke, semuanya berdiri dong. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ore, semuanya memuji Tuhan. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Oke, sebelumnya Kak Yulia aja tepuk tangan Yesus ya, Kak Talia ya. Oke, ikuti gerakannya Kak Yulia dan Kak Talia ya. Oke, tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan pujian, aku mau cinta Yesus. Aku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa,
Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya ikuti doanya Kak Yulia ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan bersukacita bagi Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga kakak-kakak kami yang akan mengajar, agar mereka boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Rehoboth Kids. Kita udah masuk minggu kedua di bulan Mei ya. Nah, tadi kita udah muji-muji Tuhan, kita udah senang-senang, kita udah nyembah Tuhan. Sekarang waktu kita untuk dengerin firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini itu tentang kita akan belajar dari Ibu Hana. Judulnya itu Talk to God. Kita bakal belajar tentang Hana yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Kisah ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik tahu nggak kisahnya Ibu Hana ini? Jadi waktu itu di tempatnya Ibu Hana kalau mau beribadah, kalau mau berdoa itu harus jalan dulu ke daerah Silo karena bait Allahnya di daerah Silo. Nah, waktu Ibu Hana ini jalan ke sana, Ibu Hana tuh sedih karena waktu jalan ke sana tuh ketemu dengan keluarga-keluarga, ada mama, ada papa, ada anak-anaknya. Ibu Hana tuh sedih karena Ibu Hana tuh belum mempunyai anak. Selain itu, Ibu Hana juga bertambah sedih karena istri kedua dari Pak Elkana, suami Ibu Hana itu juga sering mengejek atau mengolok-olok Ibu Hana karena tidak punya anak. Nah, jadi ketika Ibu Hana ke bait Allah itu untuk mempersembahkan korban, Ibu Hana juga berdoa di sana. Ibu Hana berdoa sama Tuhan untuk diberikan anak. Ibu Hana juga berjanji kalau Tuhan memberikan anak kepada Ibu Hana, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Maksudnya ketika anak itu lahir nanti, anak itu sudah besar, anak itu akan melayani Tuhan. Nah, waktu Ibu Hana berdoa di situ, Ibu Hana tuh sampai nangis, sampai suaranya tuh nggak kedengeran pas berdoa. Nah, waktu itu Imam Eli itu lewat waktu Ibu Hana berdoa. Imam Eli kira Ibu Hana itu mabuk karena suaranya tidak terdengar jelas dan Ibu Hana sedang menangis. Kemudian Imam Eli itu bilang, menegur Ibu Hana, bilang kalau jangan mabuk di bait Allah kayak gitu. Nah, terus Ibu Hana bilang, aku sedang berdoa, namun aku juga menangis, jadi suara aku tidak terdengar. Ibu Hana bilang gitu ke Imam Eli. Terus Imam Eli itu bilang, Tuhan akan memberi apa yang kamu doakan, sekarang kamu boleh pulang. Nah, dengar kata-kata Imam Eli, Ibu Hana tuh seneng banget. Ibu Hana tuh langsung jalan pulang. Ibu Hana mau buru-buru ketemu sama Pak Elkana, suaminya. Dia mau menceritakan kabar gembira kalau dia akan diberikan anak oleh Tuhan. Nah, dari kisahnya Ibu Hana tadi, kita itu belajar kalau Tuhan itu senang ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kayak Ibu Hana tadi, Tuhan juga senang dengar doanya Ibu Hana. Walaupun Ibu Hana waktu itu berdoa dia sedang menangis, dia sampai suaranya tidak terdengar, Tuhan itu senang dengar Ibu Hana berdoa. Karena Ibu Hana itu menceritakan keluh kesahnya kepada Tuhan, menceritakan apa yang terjadi, menceritakan apa yang dia inginkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak menertawakan, tapi Tuhan senang mendengar Ibu Hana berdoa. Sama seperti kita, sama seperti adik-adik, ketika adik-adik sedang sedih, ketika kita sedang sedih, kita ingin cerita aja sama Tuhan. Kan kalau ketika kita berdoa itu tidak harus selalu menutup mata. Jadi misalnya nih kayak cerita kayak teman kita nih satu lagi, namanya dia Joy, pas dia sekolah. Waktu dia sekolah, guru favoritnya dia nggak masuk. Guru favoritnya dia digantiin sama Ibu Britney namanya. Nah, dia takut dong, Ibu Britney tuh mukanya galak gitu. Terus hari itu bertepatan dengan dua temennya Joy itu nggak masuk. Jadi kan Joy bingung mau cerita ke siapa gitu kan, mau ngobrol sama siapa. Nah,
Jadi Joy ngomonglah di dalam hati. Dia nggak tutup mata, dia ngomong cerita dalam hati. Tuhan, Joy takut gitu kan. Tapi karena Joy terlalu takut, akhirnya waktu di kelas itu dia nggak sengaja jatuhin botol minumnya dia. Jadi airnya tumpah di kelas kan. Terus dia langsung refleks ngambil botol minumnya itu. Karena dia takut dimarahin sama ibu gurunya, dia minta maaf sama ibu gurunya, Ibu Britney ini. Tapi Ibu Britney itu nggak marahin dia, Ibu Britney itu malah senyum, bantuin dia untuk beresin botol minumnya yang tumpah itu. Nah, melihat itu, Joy itu jadi tidak takut lagi sekarang. Nah, berarti dari situ kita juga bisa belajar kalau kita apapun yang kita rasakan, kita sedih, kita senang, kita takut, kita tuh bisa cerita sama Tuhan, kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa berdoa tiap malam sama Tuhan, mengucap syukur atau cerita, Tuhan hari ini aku ngerjain ujiannya susah. Atau kita bisa cerita sama Tuhan, Tuhan akan selalu mendengarkan. Nah, Tuhan itu akan selalu senang mendengarkan doa-doa atau cerita yang kita bagikan ke Tuhan Yesus. Nah, sebelum menutup firman kita nih, kakak tanya dulu, Tuhan Yesus itu ada di mana sih? Nah, Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Jadi Tuhan Yesus itu akan selalu bersama dan menyertai kita semua. Tuhan Yesus itu masuk hati kita, Tuhan Yesus tinggal dan diam di dalam hati kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu takut kalau kita sendirian, kita nggak perlu takut kalau kita kesepian, karena Tuhan Yesus selalu menemani kita. Nah, sebelum kita berdoa, kita ngafalin ayat hafalan bulan ini yuk. Ayat hafalannya ada di Mazmur 42 ayat 2. Bunyinya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sekali lagi yuk, Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Oke. Kalau gitu kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari kisah Ibu Hana yang berdoa kepada Tuhan untuk menceritakan apa yang ia rasakan, untuk menceritakan ketakutannya, kesedihannya, sama seperti Joy yang juga menceritakan ketakutannya kepada Tuhan. Kami belajar apapun yang kami rasakan, apapun yang kami lakukan, kami bisa bercerita, bisa berdoa kepadamu Tuhan. Dan Engkau senantiasa berada di dalam hati kami, menyertai dan memimpin kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.